Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Paralel 2, di sini akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir struktur data, yaitu mengenai manajemen antrian pada bank. Pertama-tama, perkenalkan, saya Sriarni Ismaisari dengan NIM G640-1221029 dan rekan saya Muhammad Kuamulhaq dengan NIM G640-1221055 dan Muhammad Eksyaf Atalah dengan NIM G640-1221105. Latar belakang dari tugas akhir kita ini yang pertama adalah kebutuhan akan sistem antrian yang mampu mengelola pendaftaran, pemantauan, dan pengelolaan secara efektif. Yang kedua, efisiensi dalam pelayanan bank sangat penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga adalah pengimplementasian struktur data menggunakan bahasa C++ dalam membangun sistem antrian. Selanjutnya, desain sistem yang ada pada manajemen antrian ini yang terdapat tiga komponen utama. Yang pertama itu ada antriannya sendiri, yang kedua terdapat loket antrian, dan yang ketiga adalah pelanggan. Struktur data yang digunakan dalam manajemen antrian ini yang pertama adalah queue, yaitu untuk pengelolaan antrian secara FIFO atau first in first out. Yang kedua adalah array untuk menyimpan objek loket, dan yang ketiga adalah vektor untuk menyimpan riwayat pelanggan dalam antrian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Esya. Ya, jadi program yang kami buat ini memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya pendaftaran antrian, monitoring status antrian, memanggil antrian, penanganan loket antrian, serta melihat riwayat antrian. Untuk fungsi yang pertama yaitu pendaftaran antrian, di situ ada tampilan menunya. Jadi ketika kita ingin mendaftarkan antrian, kita bisa pilih nomor satu untuk memasukkan nama. Lalu ada pilihan nomor loket untuk diisi, yaitu ada loket satu, loket 2, loket 3, dan ada pesan jika pelanggan berhasil didaftarkan pada loket yang telah dipilih. Untuk fungsi monitoring status antrian, ini ada tiga jenis, ada individu, loket, dan seluruh antrian. Untuk individu, kita bisa memasukkan nama, itu akan melihat eh, informasi tentang nama, loket, dan perkiraan waktu tunggu. Untuk status pada antrian loket, kita bisa pilih nomor loketnya, lalu bisa melihat siapa saja yang ada di loket tersebut, serta statusnya buka atau tutup. Dan untuk seluruh antrian, ini ada daftar seluruh antrian serta loket yang terbuka dan perkiraan waktu tunggu. Untuk fungsi memanggil antrian, ini ada di menu ketiga. Misal kita memilih nomor loket 2, jadi kita memanggil MENA dari antrian loket 2. Dan ini untuk menu kelima, yaitu penanganan antrian. Jadi untuk mengeluarkan pelanggan dari antrian, misal kita memasukkan nama Isyaf, dan ketika berhasil dikeluarkan, maka akan keluar pesan pelanggan Isyaf ditemukan dan dikeluarkan dari antrian loket satu. Lalu ada penanganan loket antrian, ini kita bisa memilih nomor loketnya, yaitu satu, 2, atau 3, dan akan memberi status loketnya buka atau tutup. Jika kita ingin mengubah status loket, maka kita bisa klik iya, dan loketnya berhasil ditutup ataupun dibuka. Dan yang terakhir ada melihat riwayat antrian, yaitu menu nomor 4. Jadi karena tadi kita memanggil MENA yang ada di loket 2, maka akan terlihat bahwa MENA sudah selesai antri di loket 2 pada tanggal sekian, 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 waktu sekian, sekian. Untuk lebih jelas dari fungsi yang tadi, saya serahkan demonya di MENA. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen. Nah, jadi ini untuk demo dari program yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Jadi dapat lihat sini, misalnya kita ingin mendaftarkan antrian atas nama saya sendiri dan ingin memilih loket 1. Nah, di sini tulisannya pelanggan berhasil daftar pada loket 1. Nah, kita ingin mengecek nih, kalau misal kita melakukan penanganan pada loket. Untuk loket 1 yang posisinya dalam kondisi buka dan ada pelanggan, apakah yang mengubah status loket? Misal iya, maka akan muncul antrian pada loket, status loket tidak dapat diubah. Nah, mungkin kita akan langsung coba apabila ingin menangani loket nomor 2 yang dimana posisinya buka namun tidak ada antrian, apakah Anda ingin mengubah status loket? Kita ubah iya dan berhasil ditutup. Nah, sekarang kita ingin memasukkan seseorang ke dalam antrian lagi. Anggap saya dengan nama Sri. Nah, di sini posisinya Sri ini memilih loket nomor 2. Nah, karena loket nomor 2 sedang tutup, maka akan muncul pesan loket sedang tutup, silakan ulangi pendaftaran dan pilih loket lain. Nah,
Jadi di sini kita masukkan Sri lagi ke loket 1 dan kita tambah lagi pelanggan atas nama Esaf ke loket 1. Nah, jadi di sini bisa melihat memonitor untuk status antrean itu sendiri. Kita antrean individu untuk yang nanti terakhir masuk yaitu Esaf. Nah, di sini muncul nama pelanggan, loket antrian, dan perkiraan waktu tunggu. Nah, jadi untuk waktu tunggu ini sendiri, kelompok kami ini menggunakan simpangan baku dari antrian-antrian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk antrian pertama akan memiliki angka yang konstan, namun untuk antrian selanjutnya akan bergantung dengan simpangan-simpangan baku dari antrian yang sudah ada. Nah, misal kita ingin lalu kita coba ke fitur ketiga itu memanggil antrian. Kita ingin memanggil orang di loket nomor 3. Nah, antrian loket nomor 3 kosong karena tidak ada antrian. Kalau begitu, kita akan coba panggil loket 1. Karena Mena ada di posisi paling depan, maka Mena keluar di loket 1 dan kita dapat melihat riwayat dari antriannya, di mana Mena di loket 1 ini keluar dari antrian ini pada hari Selasa tanggal 28 Mei pukul segini. Nah, selanjutnya kita dapat misal ingin mengecek lagi memonitor status antriannya, mungkin antrian secara seluruh antrian. Nah, dari sini dapat terlihat untuk loket saat ini statusnya buka dengan posisi ada Sri dan Esaf. Perkiraan waktu tunggu 11 menit karena ini sudah dikurangi oleh waktu tunggunya Mena yaitu 5 menit sebelumnya. Lalu untuk loket kedua statusnya tutup karena tadi kita tutup, dan loket ketiga statusnya buka karena masih belum diatur. Nah, selanjutnya ini ingin melakukan penanganan antrian nama pelanggan. Nah, kita pakai nama pelanggan terakhir yaitu Esaf. Nah, pelanggan Esaf ditemukan pada antrian loket 1. Nah, misal kita ingin melakukan penanganan lagi atas nama Mena yang tadi sebelumnya sudah keluar. Nah, pelanggan Mena tidak dapat ditemukan dalam artian. Jadi apabila ditemukan maka akan mengeluarkan output ini. Apabila tidak ditemukan maka akan mengeluarkan output ini. Nah, mungkin tadi itu sudah mencoba dari seluruh fitur yang ada, dari mulai daftar, lalu menangani loket, memonitor status, memanggil antrian, lihat riwayat, dan penanganan. Nah, mungkin selanjutnya keluar dari sistem dan akan saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih, akan saya lanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada implementasi sistem. Pelanggan dapat mendaftar ke loket tertentu dan sistem dapat menghitung estimasi waktu tunggu. Lalu, sistem dapat memonitor status antrian secara langsung, baik secara individu, loket, maupun seluruh antrian. Lalu, ada sistem dapat memanggil pelanggan yang berada di antrian dan memperbarui waktu tunggu secara otomatis. Lalu, yang kedua ada penggunaan struktur data. Yang pertama, array, yang digunakan untuk menyimpan informasi loket yang tersedia, seperti status loket, buka atau tutup, jumlah dan total waktu antrian. Yang kedua ada vektor, digunakan untuk menyimpan riwayat pelanggan yang telah menyelesaikan antrian. Lalu terakhir ada queue, digunakan untuk mengelola antrian pada masing-masing loket secara FIFO. Lalu yang ketiga ada efektivitas sistem. Sistem ini dapat membantu pelanggan untuk mengetahui estimasi waktu tunggu mereka. Lalu sistem ini memberikan informasi yang jelas mengenai status antrian kepada pelanggan. Dan bank dapat melakukan analisis lebih lanjut terhadap waktu pelayanan dengan melihat riwayat antrian. Lalu ada analisis performa. Penggunaan array, vektor, dan queue dapat memastikan proses penambahan dan penghapusan elemen berkecepatan tinggi dengan kompleksitas foto konstan yaitu big O1. Lalu penggunaan struktur data tersebut memanfaatkan alokasi memori yang efisien dan dinamis terhadap perubahan. Jadi untuk kesimpulan tugas akhir ini, sistem manajemen antrian bank yang dikembangkan dengan C++ dan menggunakan struktur data array, vektor, dan queue mampu menangani antrian dalam bank secara efektif. Penggunaan struktur data tersebut dapat memastikan sistem untuk mengelola antrian secara efisien dan memberikan informasi real-time kepada pelanggan mengenai status antrian dan loket, serta estimasi waktu tunggu setiap pelanggan. Saran dari proyek ini bisa dapat melalui pengembangan lebih lanjut seperti penambahan antarmuka bagi pengguna agar lebih interaktif sehingga bisa meningkatkan layanan maupun kepuasan pelanggan di lingkungan bank. Ya, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami mengenai presentasi tugas akhir struktur data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.